Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas larutan penyangga atau nama lainnya buffer atau nama lainnya dapar bagian yang pertama ya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan lebih fokus diskusi dan literasi kimia terkait bahasan larutan penyangga nih. Selanjutnya kita akan lakukan brainstorming dulu ya dengan melontarkan beberapa pertanyaan nih, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Semoga bisa memicu pembelajaran lebih aktif untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan, menghimpun gagasan, menyatakan pendapat, memberikan komentar, atau bisa juga berbagi pengalaman kita selama ini yang berkaitan dengan pemanfaatan dan aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Brainstorming yang pertama nih ya. Bagaimana kadar pH dalam darah bisa tetap stabil meskipun asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh bervariasi. Nah, gimana nih? Pernah nggak ya kita berpikir kenapa darah kita nggak bersifat asam atau nggak bersifat basa padahal kita makan berbagai jenis makanan dan minuman ya. Nah, darah sebagai zat transportasi di dalam tubuh memegang peranan penting dalam sistem metabolisme nih, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH tertentu, nggak boleh berubah-berubah. Nah, apa nih yang menyebabkan darah pH-nya nggak berubah-berubah? pH darah biasanya kisaran dari 7,35 ya sampai 7,45 atau biasanya di rentang 7,4. Kalau melebihi batas ini akan terjadi suatu gangguan. Tapi Masya Allah ya, pH darah kita tetap konstan sekitar 7,4. Walaupun kita makan atau minum yang bersifat asam dan yang bersifat basa, pH darah kita relatif konstan yaitu 7,4. Nah, untuk mempertahankan pH tersebut di dalam darah, Masya Allah nih ternyata Allah ciptakan ada beberapa jenis larutan penyangga. Contohnya, larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Masya Allah ya, nanti akan kita bahas nih ya secara detailnya dalam plasma darah. Selanjutnya, brainstorming yang kedua, pernahkah kita berpikir bagaimana cara air liur atau air ludah beradaptasi dengan tingkat keasaman yang masuk ke dalam mulut? Nah, ternyata ada larutan penyangga dalam air liur atau air ludah. Nah, dalam air ludah, Masya Allah nih, Allah ciptakan suatu zat yang bisa beradaptasi untuk tingkat keasaman makanan atau minuman yang kita konsumsi. Dalam air ludah, makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan mempengaruhi tingkat keasaman kan. Nah, kadar pH di dalam mulut harus selalu konstan. Kenapa? Agar tidak merusak email gigi. Nah, kadar pH dalam mulut itu kan sekitar 6,8, nggak berubah-berubah tuh walaupun kita makan asam, makan basa ya. pH-nya tetap konstan 6,8. Nah, jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan terkikis sedikit demi sedikit. Akibatnya kuman-kuman dengan mudah masuk ke dalam gigi. Nah, untuk mempertahankan pH tersebut, ya, air ludah mengeluarkan larutan penyangga fosfat
yang bisa menetralkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Biasanya nanti kalau kita makan kan ada sisa-sisa makanan tuh di dalam mulut, nyempil-nyempil di gigi. Nah, sisa-sisa makanan itu apalagi yang nggak gosok gigi ya akan mengalami fermentasi menjadi asam. Di dalam air ludah ternyata ada sistem penyangga di dalamnya sehingga tadi sisa-sisa makanan yang terfermentasi jadi asam tidak merusak email gigi ya, Masya Allah, tetap konstan pH air ludah kita tetap 6,8 ya. Walaupun ada tambahan asam atau tambahan basa di dalam mulut, pH mulut kita tetap 6,8. Masya Allah ya, air ludah yang sering kita anggap remeh, ternyata begitu sempurna Allah ciptakan untuk menjaga keberlangsungan metabolisme manusia yang terdapat sistem penyangga di dalam air ludah tersebut. Nah, selanjutnya brainstorming yang ketiga. Pernahkah kita berpikir nih, mengapa tanaman hidroponik tetap bisa tumbuh di dalam media bukan tanah atau di dalam media air ya, tanaman hidroponik ini? Nah, tanaman hidroponik akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika berada pada pH tertentu. Sama seperti tanaman di media tanah, untuk mempertahankan pH agar pH-nya tetap konstan dan tumbuh dengan baik dalam media air. Nah, tanaman hidroponik ini membutuhkan suatu larutan penyangga. Biasanya nanti dalam tanaman hidroponik ini ditambahkan ke dalam media airnya yaitu suatu larutan penyangga. Nah, kalau tanaman di dalam media tanah ya, biasanya kan nggak ditambahin larutan apapun, apalagi larutan penyangga ya biasanya, apalagi yang tanaman tumbuhan liar, mereka mah tumbuh di mana aja bisa tanpa dikasih apa-apa pun mereka dengan izin Allah tumbuh sendiri. Nah, karena dalam media tanah ya, dalam media tanah ini mengandung unsur-unsur hara atau zat-zat tertentu yang membuat tanaman ini tumbuh dan berkembang, itu di dalam tanah. Nah, di dalam air mereka juga membutuhkan unsur tersebut, makanya karena di dalam air kan beda sama di dalam tanah, makanya di dalam air yang hidroponik ini ditambahkan suatu zat atau suatu larutan yang menyerupai kandungan atau zat-zat yang ada di dalam tanah ya, unsur-unsur hara zat-zat yang terkandung dalam tanah. Agar apa? Agar tanaman hidroponik ini tetap bisa tumbuh seperti tanaman yang di media tanah. Nah, makanya dalam airnya ini ditambahkan sistem penyangga ya. Nah, biasanya ditambahkan sistem penyangga untuk apa? Untuk tumbuhan hidroponik ini tetap bisa tumbuh dan berkembang pada pH yang sesuai untuk tumbuh kembang tanaman. Nah, sekian brainstorming kita ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan membahas yang pertama cara kerja larutan penyangga dalam cairan intraseluler. Yang kedua, cara kerja larutan penyangga dalam cairan ekstraseluler atau di luar sel, termasuk plasma darah. Yang ketiga nanti cara kerja larutan penyangga dalam air ludah. Nah, yang pertama dalam cairan intraseluler. Dalam cairan intraseluler atau di dalam sel terdapat campuran yang merupakan larutan penyangga. Apa aja? Yaitu dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Ini asamnya, asam lemahnya. Nah, monohidrogen fosfatnya ini basa konjugasi dari asam lemah atau garam dari asam lemahnya. Diingat kembali ya pelajaran teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini asam lemah dan garamnya. Jadi komponen penyangga itu harus berupa asam lemah dengan garamnya atau nama lainnya asam lemah dengan basa konjugasinya. Dalam cairan intraseluler ada sistem penyangga fosfat. Selanjutnya dalam cairan ekstraseluler atau di luar sel termasuk plasma darah. Nah, dalam keadaan normal pH darah manusia itu kan sekitar 7,4.
Nah, pH darah ini bisa tetap konstan walaupun kita makan makanan yang beraneka ragam, begitu juga dengan minuman yang beraneka ragam, pH darah kita relatif konstan nih 7,4. Kenapa? Karena dalam plasma darah terdapat larutan penyangga asam karbonat dan bikarbonat. Ini asam lemahnya, ini garamnya, garam dari asam lemah atau basa konjugasinya ya. Selanjutnya, plasma darah, kita akan bahas nih larutan penyangga dalam plasma darah ya. Nah, jika pada cairan luar sel atau ekstraseluler termasuk plasma darah, terdapat sistem penyangga pasangan asam basa konjugasi yaitu asam karbonat H2CO3 dan bikarbonat HCO3-. Asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Ini harus berpasangan ya sistem penyangga itu. Nah, sistem ini bereaksi dengan asam dan basa sebagai berikut. Nah, kan kita makan atau minum yang bersifat asam tuh, mengandung ion H+ kan. Nah, ion H+ ini kan nanti akan masuk ke dalam darah. Nah, ion H+ itu akan dicegat oleh HCO3- yang ada dalam darah ya. Sehingga terjadi reaksi HCO3- bereaksi dengan asam yang kita makan atau kita minum membentuk asam karbonat. Nah, hasilnya ini asam karbonat ini adalah komponen penyangga itu sendiri kan. Nah, jadi menghasilkan komponen penyangga itu kembali. Nah, jika kita makan makanan atau minuman yang bersifat basa kan mengandung ion OH- tuh. Nanti masuk ke dalam darah, maka ion itu akan dicegat oleh asam karbonat yang ada dalam kandungan plasma darah ya, sehingga asam karbonat itu akan bereaksi dengan basa yang kita makan atau yang kita minum menghasilkan bikarbonat dan air. Nah, bikarbonat yang dihasilkan ini adalah komponen aslinya penyangga itu sendiri kan. Nah, makanya pH darah kita selalu konstan. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan merupakan sistem penyangga itu kembali. Jadi pH-nya nggak berubah atau relatif konstan. Nah, dalam plasma darah terdapat sistem penyangga sebagai berikut. Yang pertama, campuran asam karbonat tadi ya, HCO3, H2CO3 ya, dan basa konjugasinya atau ion bikarbonat, HCO3-. Yang kedua, campuran asam hemoglobin Hb dan basa konjugasinya atau ion oksihemoglobin HBO2-. Ini sistem penyangga yang terdapat dalam plasma darah. Selanjutnya, penyangga dalam cairan air ludah ya. Dalam air ludah terdapat larutan penyangga nih Allah ciptakan, yaitu H2PO4- dan HPO42- yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 nih. Meskipun kita makan makanan yang bersifat asam atau basa, tetap pH-nya konstan 6,8 ya, dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang terdapat dalam mulut yang bisa merusak email gigi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan literasi kimia yang berkaitan dengan larutan penyangga atau nama lainnya buffer atau dapar ya. Nah, apa aja nih literasi kimia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan larutan penyangga, yaitu adalah sampo, larutan penyangga pada sampo. Ya, Masya Allah ya, ternyata larutan penyangga bisa diaplikasikan dalam sampo ya. Bagaimana penjelasannya? Kita simak ya wacana berikut ini. Sampo tidak hanya berfungsi sebagai pembersih kulit kepala, karena sampo juga bekerja pada batang rambut. pH kulit rambut adalah 5,5, sedangkan pH akar rambut adalah 3,67. pH basa dapat meningkatkan muatan listrik negatif di permukaan serat rambut. Hal itu meningkatkan gesekan antara serat rambut sehingga menyebabkan kusut. Nah, pH ideal untuk kulit kepala adalah sekitar 5,5 kulit kepala ya. Bahan-bahan
mengandung sabun yang bersifat alkalin atau basah, ya kita kan udah praktek pembuatan sabun ya, salah satu komponen membuat sabun tuh basah kuat ya, makanya sabun itu bersifat basah. Nah, ini dapat merusak rambut dan kulit kepala. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penyangga yang dapat mempertahankan sampo pada pH 5,5 atau lebih rendah ya. Jangan sampai bersifat basah kalau bisa ya. Bahan yang sering digunakan biasanya asam sitrat. Ini harusnya angkanya ini ditulis kecil ke bawah ya. C6H8O7 dan natrium sitrat NaC6H7O7. Ini asam lemah, ini garamnya. Atau ini asam lemah, ini basa konjugasi dari asam lemahnya ya. Nah, asam sitrat yang merupakan komponen larutan penyangga dalam sampo ini merupakan asam poliprotik melepas lebih dari 1 ion H+ ya dengan reaksi ionisasi dan tetapan ionisasi Ka dan pKa-nya masing-masing sebagai berikut. Ionisasi yang pertama menghasilkan C6H7O7-, Ka-nya sekian, pKa-nya sekian. Mengalami ionisasi yang kedua. Nih, ion yang hasil pertama mengalami lagi ionisasi yang kedua menghasilkan C6H6O7-, Ka-nya sekian, pKa-nya sekian. Nah, ion yang hasil ionisasi kedua mengalami ionisasi lagi ya, menghasilkan C6H5O7-, Ka-nya sekian, pKa-nya sekian. Nah, dari wacana di literasi kimia ini, yuk kita coba jawab pertanyaan berikut. Nah, dari wacana tadi, berilah tanda centang pada kolom benar jika pernyataannya benar dan pada kolom salah jika pernyataannya salah. Pernyataan yang pertama. Akar rambut mempunyai sifat yang lebih asam daripada kulit kepala. Benar atau salah? Akar rambut pH-nya 3,67, kulit kepala 5,5. Jadi lebih asam pH di akar rambut dibanding di kulit kepala. Berarti pernyataan nomor 1 benar atau salah? Benar ya. Akar rambut lebih asam dibandingkan kulit kepala. Nomor 1 benar. Nomor 2, asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga tanpa harus dicampur dengan garam, sebab sudah mempunyai pasangan asam basa konjugasi. Coba kita simak di sini ya. Asam sitrat dan natrium sitrat ini yang digunakan sebagai penyangga dalam sampo. Jadi sistem penyangga itu harus terdiri dari 2. Harus berpasangan. Pasangannya itu harus asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Itu nama lain basa konjugasi itu garam dari asam lemah ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dia cuma asam sitrat doang, dia bukan komponen penyangga. Jadi penyangga itu harus terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Jadi pernyataan nomor 2 adalah salah ya. Pernyataan nomor 3, sampo yang bersifat basah dapat mengakibatkan rambut menjadi kusut setelah keramas. Betul salah? Nah, coba kita lihat. pH basah ya bukan basah. pH basah dapat meningkatkan muatan listrik negatif di permukaan serat rambut. Hal ini akan meningkatkan gesekan sehingga membuat rambut kusut kalau pH-nya basah. Berarti pernyataan nomor 3 benar ya. Kalau basah dapat mengakibatkan rambut kusut. Nah, pernyataan nomor 4. Apabila asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi yang sama dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga, maka mempunyai pH 3,13. Coba kita lihat dulu ya. Dia bilang tadi asam sitrat dan natrium sitrat mempunyai konsentrasi yang sama ya. Ingat kembali di kesetimbangan kimia cara menentukan nilai K. Itu gimana? K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, dia bilang di pernyataan itu konsentrasi si reaktan ini, si asam sitrat sama dengan konsentrasi natrium sitratnya. Berarti kalau konsentrasi asam sitrat dan natrium sitratnya sama,
berarti kan nanti Ka sama dengan konsentrasi H+. Kalau Ka sama dengan konsentrasi H+, berarti nanti pKa sama dengan pH. Berarti nanti pKa-nya 3,13, maka pH-nya juga 3,13. Berarti pernyataan nomor 4 benar. Seperti itu ya. Kita udah selesai literasi kimia, selanjutnya akan kita bahas apa aja sih pemanfaatan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada sampo tadi sudah ya di literasi kimia, pH sampo yang baik sekitar 5-8. Jika pH terlalu tinggi akan merusak kulit kepala dan mengakibatkan ketombe. Udah gitu rambut jadi cepat kusut ya. Penyangga asam sitrat dan natrium sitrat nih digunakan dalam sampo untuk menjaga pH sampo. Selanjutnya, pemanfaatan larutan penyangga ada dalam pembuatan anggur ya. Ternyata dalam pembuatan anggur tuh ada sistem penyangga di dalamnya, yaitu penyangga kalium tartrat digunakan untuk proses pembuatan anggur agar pH-nya sekitar 3,3-4. Kalium tartrat akan membentuk larutan penyangga dengan asam tartrat. Ini asam lemahnya, ini garamnya ya, yang berasal dari buah anggur. Selanjutnya, pemanfaatan larutan penyangga ada dalam lotion bayi yang mencegah ruam dan pertumbuhan bakteri. Memiliki penyangga asam sitrat dan natrium laktat. Ini asam lemahnya, ini garamnya ya. Untuk menjaga pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Jadi dalam lotion bayi ada sistem penyangga di dalamnya. Selanjutnya, pemanfaatan larutan penyangga ada dalam deterjen laundry, juga mengandung penyangga natrium lauril sulfat dan natrium tripolifosfat agar pH-nya sekitar 7-10. Nah, selanjutnya pemanfaatan larutan penyangga ini ada dalam obat tetes mata, mengandung asam sitrat, tris dan fosfat. Ya, ini untuk menjaga agar pH sekitar 6,5 sampai 7,6. Dalam obat tetes mata ada larutan penyangga yang terkandung di dalamnya. Nah, udah selesai nih kita membahas literasi kimia yang berkaitan dengan larutan penyangga dan pemanfaatan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.